Kamu gemeteran, badanmu basah sama keringat. Kamu ngelihat sekeliling ruang kecil yang gelap itu. Temboknya penuh sama curhatan kamu sejak datang ke sana. Kamu ikut program eksperimen yang bayarannya besar, tapi masalahnya program ini nggak akan berakhir. Setahun lalu kamu lagi iseng lihat-lihat medsos waktu kamu nemu iklan yang bikin kamu tertarik. Kamu kepoin dari awal sampai akhir dan sadar kalau iklan itu bisa nyelesain semua masalah keuangan kamu. Kamu klik linknya buat daftar. Seminggu setelah itu kamu lupa sama iklan itu. Kamu lagi nunggu kereta, pas tiba-tiba ada orang pakai jas duduk di dekat kamu. Kamu langsung waspada. Kemudian dia nyerahin kartu dengan logo kayak iklan itu. Kamu merhatiin dia. Terus dia senyum. Kereta kamu udah datang. Mending naik kereta atau ngobrol sama dia ya. Akhirnya kamu duduk lagi dan dengerin tawarannya. Dia ngebuka tas dan ngasih kentang panggang. Dia nyuruh kamu buat makan itu kalau kamu mau ikut eksperimennya. Kamu nggak pernah ngambil makanan dari orang lain. Jadi kamu nolak dan mau naik kereta aja. Dia bilang kalau kamu nggak makan kentang itu, kamu nggak bakal dapat 1 miliar rupiah. Kamu ngegigit kentang itu. Dia bilang kentangnya harus habis buat syarat jadi peserta. Kamu ngabisin kentang itu waktu dia duduk di sana dan terus senyum sama kamu. Pas udah selesai, dia pergi dan bilang nanti kamu bakal dihubungi lagi. 7 hari kemudian, kamu lagi makan masakan enak buatan kamu waktu dapat telepon dari nomor yang enggak kamu kenal. Kamu angkat telepon itu, terus kamu disuruh buat berkemas. Mereka bakal ngejemput kamu ke lembaga buat ikutan eksperimen. Setelah habisin makanan, kamu berkemas. Sejam kemudian, mobil jeep hitam berhenti di depan rumahmu. Cowok dari stasiun kereta menekan bel dan membawamu ke kursi belakang jeep. Waktu kamu masuk, dia ngasih kamu pulpen buat tanda tangan surat pernyataan. Dia menutup matamu, biar kamu nggak tahu mau dibawa kemana. Beberapa jam kemudian, kamu sampai di tempat yang kayaknya sih bekas sekolah. Di sana ada banyak petugas keamanan pakai jumpsuit sama masker. Mereka ngantar kamu ke kamar yang ukurannya cuma 4x4. Kamu disuruh buat ganti baju dengan seragam khusus. Setelah itu, kamu dapat kertas yang tulisannya makan saat diberi makanan, tidur saat disuruh, dan bersenang-senanglah. Kamu masukin kertas itu ke saku, terus pergi ke lapangan bareng ratusan orang lain. Penjaga nyuruh semua orang baris dan nunggu giliran. Di depan sana ada meja dengan kentang panggang kayak yang kamu makan di stasiun kereta. Oke, sekarang giliran kamu, lalu kamu makan. Orang di belakang kamu nggak mau makan, jadi penjaga datang terus ngusir dia. Dia dieliminasi. Dia nggak bakal bisa memenangkan hadiah. Kamu sadar para peserta bisa olahraga dan santai di perpustakaan sementara. Kamu mondar-mandir buat nyari keanehan lain di sana. Ternyata gerbangnya dikunci biar nggak ada yang nyoba kabur. Kamu dipanggil penjaga dan bilang kamu harus kembali ke taman bermain. Tiba-tiba, penjaga nyuruh semua orang buat nunggu dalam barisan di satu ujung taman bermain. Di ujung lain, penjaga menata kentang buat dimakan semua peserta. Dari speaker kedengeran, semua orang harus lari secepat mungkin buat ngambil makanan. Kalau enggak, mereka bakal dieliminasi dan pulang. Lonceng bunyi, tapi kok nggak ada yang lari. Semua orang kelihatan bingung. Ada yang mulai jalan, terus yang lain ngikutin. Setelah beberapa saat, semua peserta mulai lari. Tapi speaker itu nggak bilang kalau ada parit yang ditutup rumput. Orang-orang pertama yang nyampe ujung jatuh ke parit itu dan nggak bisa keluar. Beberapa peserta nyoba lompat, tapi paritnya terlalu besar. Kamu dan 80 peserta lain berhasil sampai ke garis finish dan mulai makan. Lagi-lagi, orang yang menolak makan dikeluarin dari permainan buat pulang. Malamnya, mereka ngasih makan malam. Wah, ternyata makan malamnya juga kentang. Setelah itu, kamu tidur di kamarmu. Besoknya, kamu dikasih sarapan, makan siang, dan makan malam. Semuanya kentang panggang. Ada orang-orang yang pengen pulang, soalnya mereka nggak bisa terus-terusan makan kentang. Mereka pulang dan gagal dapetin hadiah utama. Hey yo sobat mantap, jangan lupa di subscribe, hidupin tombol loncengnya, like and share dan komen karena semua itu gratis sobat mantap. Mereka pulang dan gagal dapetin hadiah utamanya. Cuma 50 orang, termasuk kamu yang masih bertahan. Minggu depannya, kalian cuma santai dan ngobrol-ngobrol, masih tetap dengan makan kentang panggang. Semua orang mulai kekurangan gizi. Mereka makin lemah dan warna kulit wajah mereka berubah.
Gerakan mereka udah ngaco, dan bahkan ada orang yang sampai nggak bisa bangun dari kasur. Secara psikologis, semua orang merasa terjebak dan bahkan nggak tahan ngelihat kentang. 2 minggu berlalu sejak permainan pertama. Terus, tiba-tiba penjaga manggil semua orang buat main lagi di taman. Kamu jalan ke sana dan ngeliat ada tempat buat main engklek. Nggak kayak biasanya yang cuma beberapa langkah aja, panjang engklek ini 800 meter. Kalau menang, hadiahnya adalah kentang panggang dengan bumbu ekstra dan mentega. Semua orang harus nunggu giliran buat main. Orang pertama nyoba, tapi jatuh. Duh, kayaknya nggak bakal bisa. Polanya juga bikin bingung. Nggak ada yang tahu hasilnya. Para peserta udah lesu kehabisan tenaga. Dari 50 peserta, 25 tereliminasi. Kamu bisa nyelesain permainan itu. Para penjaga ngasih makanan baru dan semua orang ngumpul buat makan. Makanannya masih kentang, bedanya cuma ada bumbu yang ngasih sentuhan baru aja. Semua orang senyum dan melahap makanan mereka. 2 minggu lagi berlalu dan 15 peserta harus pergi karena kurang gizi. Warna kulitmu udah berubah, berat badanmu juga turun banyak, dan kalau jalan kamu sempoyongan. Kamu dikasih kentang setiap hari. Sekarang, kamu pengen banget kentang yang kamu makan 2 minggu lalu. Kamu curhat di tembok. Kamu bahkan nggak keluar kamar buat olahraga dan berjemur. Ada telepon buat nelepon penjaga kalau kamu butuh sesuatu atau mau pergi. Kamu baru mau ngambil telepon buat nyerah, tapi ada pengumuman kalau semua orang harus datang ke taman bermain buat permainan terakhir. Semua orang dibawa pakai kursi roda karena mereka udah nggak kuat jalan, termasuk kamu. Semua orang berbaris. Ada yang duduk di kursi roda, ada juga yang susah payah berdiri. Dari speaker diumumin permainan baru, permainan basket yang seru. Mereka masang ringnya dan ngasih bolanya sama kamu. Cuma sisa 10 orang, termasuk kamu. Kalian dibagi jadi 2 tim, dan semua ngambil posisi mereka. Kamu paling tinggi di tim kamu. Artinya, tanggung jawab kamu besar. Hitungan mundur dimulai. 30 menit buat dapat angka terbesar. 2 tim itu bersaing ketat. Nggak ada yang bisa ngedribble bola dengan benar, apalagi nembakin bolanya. Kamu ngumpulin tenaga buat ngambil bola dan nembak, tapi tembakan kamu meleset. Tim lain udah masukin 2 kali berturut-turut. Lalu tiba-tiba satu lagi. Waktunya 15 menit lagi. Kamu ngumpul sama timmu dan bilang kalian harus menang. Setelah ini mereka bakal jadi milioner. Waktu diteruskan. Semua peserta semangat. Kamu bikin strategi dan membalas semua serangan. Dalam 5 menit kamu menyamakan kedudukan. Dan di detik-detik terakhir kamu bikin skor kemenangan dan ngalahin tim lawan. Tim kamu ngerayain kemenangan itu. Kalian dapat kentang enak sebagai hadiahnya. Rasanya emang lebih enak, tapi itu nggak ngasih gizi yang kamu butuhin. Semua orang capek dan nunggu uang itu. Masing-masing 1 miliar rupiah. Tapi setelah tim yang kalah pulang, ada lagi permainan kejutan. 5 pemain harus masukin bola lewat free throw buat menangin hadiah uang itu. Kedengarannya sih gampang, tapi semua peserta udah capek banget. Bahkan ngambil bola pun nggak bisa. 2 orang manggil penjaga dan minta pulang. Tinggal 3 orang, termasuk kamu. Tembakan 2 orang pertama meleset. Sekarang giliran kamu. Kamu mikirin hadiahnya, lalu nembakin bola itu. Masuk! Kamu dinyatakan sebagai pemenangnya. Penjaga ngumpul dan ngasih kamu selamat. Mereka membawamu ke kamar. Di sana udah ada banyak makanan yang kamu tunggu. Mereka nunjukin uang yang susah payah kamu menangin. Dan kamu nggak mau lagi ngelihat kentang. Mau dipanggang, digoreng, atau bahkan ditumbuk. Kamu nggak mau.